Apapun yang dilakukan yang jadi menteri-menteri beliau sekarang ya semuanya komandannya adalah Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo yang bisa menentukan apakah ini lanjut walaupun misalnya dia adalah warisan katakanlah quote unquote dari presiden sebelumnya. Tapi mempunyai kinerja yang bagus dan sesuai dengan keinginan dari Prabowo, kenapa tidak dipertahankan? Usai dilantik, 5 menteri baru menegaskan akan melakukan perbaikan di masing-masing kementerian yang diamanahkan. Dan berikut penjelasan kelima menteri baru terkait tugas baru yang diberikan Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki sistem di kementerian yang akan dipimpinnya. Jadi pesan Presiden adalah balik arah ekonomi, ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, secepat mungkin. Itu yang akan kita kerjakan ke depan. Saya akan melihat di keuangan ada apa, instrumen apa yang masih bisa kita optimalkan. Di situ akan kita maksimalkan supaya ekonominya jalan lagi. Bukan jalan lagi, jalan lebih cepat. Nanti kalau jalan lagi dibilang berhenti sekarang. Ada instruksi khusus untuk soal penerimaan nggak Pak? Belum ada. Nggak ada, cuman basically saya akan lihat seperti apa intinya. Cuman kalau Anda lihat, biasanya kalau yang konstan apa? Tax ratio kan konstan, tax per PDB. Let's say kita nggak bisa barang waktu dekat, ya untuk meningkatkan tax ya kita percepat pertumbuhan ekonominya. Menjadi Menteri Haji dan Umroh. Setelah pelantikan kami diundang Presiden ke ruangan beliau, berbicara banyak hal dan terkait dengan haji, beliau menyampaikan apapun yang perlu lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, penugasan kepada kami sebagai Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji untuk Bang Daniel merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat. Saya katakan berat karena 10 bulan terakhir saya tahu persis bagaimana medan haji baik di Indonesia maupun di Saudi. Karena itu tadi saya sangat bergembira bahwa Presiden menyampaikan lakukan apa yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji kita. Saya kira itu. Ya. Tapi spesifiknya apa? Apakah menaikkan harga haji atau banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berpikiran atau berupayakan bagaimana biaya haji lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia. Termasuk itu. Besok kami dan Danantara akan ke Jeddah, Mekah sekali lagi untuk memastikan kembali lokasi yang akan kita ambil. Karena bulan kemarin kita sudah melihat beberapa lokasi, calon lokasi, dan insya Allah besok kita akan putuskan mana yang akan kita ambil. Tadi saya briefing terakhir ya. Pertama tentu Presiden berharap pengelolaan haji ke depan itu lebih baik. Itu pertama. Kemudian kedua, Presiden perintahkan kepada saya untuk pastikan jangan ragu terkait dengan praktek-praktek korupsi agar disapu bersih. Agar praktek korupsi di haji, kemudian praktek kartel di perhajian itu disapu bersih. Beliau menginginkan agar Kementerian Haji dan Umroh itu menjadi institusi negara yang bebas dari praktek korupsi, praktek manipulasi dan sebagainya. Dan fokus Presiden di situ. Fokusnya adalah pelayanan haji lebih baik, aman, nyaman, dan memastikan praktek-praktek korupsi, praktek-praktek kartel di perhajian itu tidak ada lagi. Itu poin terpentingnya. Yang jelas ya kita silaturahim dulu lah ya di internal, perkenalan ya, sekaligus juga ya saya juga ingin ya tentu program-program yang telah dilaksanakan ya oleh menteri sebelumnya tentu kan kita lanjutkan ya, yang sejalan dengan asta citanya Pak Presiden ya. Saya kira tidak ada hal-hal yang lebih spesifik ya. Dan nantilah ya, lebih teknisnya nanti aja dulu ya. Tapi yang jelas saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden
Prabowo yang memberikan amanah, dan tentu akan saya laksanakan dengan tanggung jawab sesuai garis-garis yang akan diarahkan oleh Pak Presiden dalam mewujudkan cita-citanya pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran. Saya kira itu aja dulu ya. Ya, kami tadi telah melaksanakan pengangkatan dan pembacaan sumpah sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia, dan tentunya tadi kami sempat di briefing sebentar oleh Presiden untuk secepat mungkin, sesegera mungkin untuk bekerja, dan saya tentu akan melanjutkan apa yang sudah kami lakukan. Saya bersama Menteri Koperasi sebelumnya Pak Budi Aris Setiadi, kami akan melanjutkan mulai besok kita akan gerak secepat mungkin untuk kegiatan khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga koperasi secara umumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Belum, Wakil Menterinya belum. Jadi nanti menunggu arahan selanjutnya untuk Wakil Menterinya. Untuk sementara belum ada. Nah, saya nggak tahu, itu tanya Presiden. Kabinet Merah Putih kembali diguncang kepala negara. 5 menteri diganti agar langkah pemerintahan tetap perkasa. Bisik-bisik politik pun tak bisa diabaikan begitu saja. Ada yang menilai ini hanya strategi menjaga tata. Lantas, akankah reshuffle dapat membawa manfaat nyata bagi bangsa atau sekedar cerita kuasa belaka? Semoga saja yang tadi ya, bermanfaat bagi bangsa secara nyata. Kita bahas lebih dalam pemirsa bersama narasumber istimewa kita malam hari ini, pengamat politik Panggi Syarwi serta Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Baik, saya langsung ini ya ke poinnya saja ya, karena waktu kita kadang terbatas nih Bang Andi. Saya membaca di medsos nih Bang Andi, beberapa banyak yang menyimpulkan, ini nggak tahu bener nggaknya sih, wah ini sepertinya geng Solo nih, mulai sedikit demi sedikit tidak ada di kabinet. Apakah benar seperti itu Bang Andi? Ya Yudi, perkataan geng itu mungkin kita harus hilangkan karena konotasinya kan negatif. Ya, kalau bicara poros ya bolehlah untuk bicara itu ya kan. Jadi sebetulnya begini ya, apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, sah-sah saja beliau mencopot salah satu menterinya yang dikatakan adalah dari relawan. Ya, beliau pasti akan menilai bagaimana KPI kinerja dari menteri-menterinya untuk itu. Itu adalah hak prerogatif beliau. Dan penggantinya dari Pak Budi Ari pun juga itu adalah orang yang memang wakilnya dari Pak Budi Ari yang memang punya kompetensi yang luar biasa. Saya kenal dengan Pak Ferry Juliantono, kenal baik dengan beliau, dan memang beliau itu punya latar belakangnya itu memang koperasi. Ya, beliau itu ekonomi kerakyatan dan bidangnya memang bidangnya koperasi untuk itu. Dan saya rasa Kementerian Koperasi ini udah tepat lah kalau ada penggantinya dari Pak Budi Ari itu adalah Pak Ferry Juliantono untuk itu. Terlepas bahwasanya Budi Ari itu adalah relawan dari Projo yang notabene adalah relawan Pak Jokowi, itu merupakan apa yang telah dilakukan oleh beliau itu sudah merupakan sudah puncaknya lah menurut Pak Prabowo sebagai presiden, dan butuh kinerja ataupun speed yang lebih cepat lagi yang mengikuti irama dari Pak Presiden itu, dan itulah yang diminta oleh wakil dari Menteri Koperasi ini dinaikkan menjadi Menteri Koperasi. Begitu Yudi. Berarti geng itu harus kita hapuskan ya, kata geng itu ya, lebih ya karena konotasinya itu kurang baik ya untuk bicara kita kata geng itu gitu. Kalau kesimpulan yang diambil adalah kementerian sebelumnya kurang maksimal sehingga di reshuffle. Nah kalau kayak gitu boleh-boleh saja nggak Bang Andi? Ya itu kan masalah penilaian itu kan oleh Presiden ya. Jadi itu sah-sah saja mengatakan bahwa kinerjanya tidak mumpuni misalnya kan, dan perlu dipercepat, perlu di-reshuffle dengan orang-orang yang punya kinerja yang juga seakselerasi dengan presiden gitu loh. Yang tadinya kan dikatakan bahwa menteri-menteri beliau itu kan waktu dengan Pemret itu kan dikatakan nilainya 6 gitu kan. Kan perlu nih, udah mau 1 tahun ya tanggal 20 Oktober. Perlu dinaikkan lagi speednya, bisa menjadi 8 begitu. Jadi ada satu perubahan yang mendasar di semua kementerian, Yudi, begitu. Berarti nilainya karena sekarang harus lebih cepat lagi ya untuk bisa menghasilkan kinerja terbaiknya, begitu Bang Andi ya? Ya, betul. Tepat nggak sih Bang Andi kalau ada yang bilang begini, sekaranglah saatnya the real Prabowo era, meninggalkan masa lalu. Kalau kayak gitu tepat nggak Bang Andi? Saya rasa sih bukan masalah tepat atau tidak tepat ya. Ini kan memang sekarang adalah eranya Pak
Prabowo Subianto. Kalau misalnya adalah presiden-presiden terdahulu seperti ya Presiden Megawati, ya SBY maupun Pak Jokowi, itu merupakan sebagai pelengkap beliau juga bisa dikatakan itu. Kan kinerja kan berkelanjutan gitu loh. Apapun yang dilakukan yang jadi menteri-menteri beliau sekarang ya semuanya komandannya adalah Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo yang bisa menentukan apakah ini lanjut walaupun misalnya dia adalah warisan katakanlah quote unquote dari presiden sebelumnya. Tapi mempunyai kinerja yang bagus dan sesuai dengan keinginan dari Prabowo, kenapa tidak dipertahankan? Begitu Yudi. Berarti tidak masalah ya Bang Andi ya jika orang-orang Pak Jokowi dilepas di dalam kementerian tubuh pemerintahan sekarang ya Bang Andi? Ya kalau kinerjanya itu tidak mumpuni ya, kinerjanya menurut KPI-nya Pak Prabowo itu tidak bagus ya dalam bekerja ya, itu silakan saja karena itu haknya prerogatif dari Pak Prabowo untuk itu gitu loh. Jadi tidak ada lagi yang dikaitkan lagi lah misalnya ini permintaan karena bekas dari Presiden Jokowi begitu kan, Presiden Jokowi yang endorse gitu, tidak juga begitu. Jadi semuanya itu diserahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Baik, saya ke Bang Pangi.